الذي أجل وأتمه وابتدأ بالإمام وعلى آله وأصحابه والتابعين السابق العظيم صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الامتحان أما بعد فأقول تبارك بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعاسر يا كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا اجتماعنا اجتماع رحمة اللهم اجعلنا اجتماع رحمة اللهم اجعلنا اجتماع رحمة وفراقنا بعده فراق رحمة برحمتك يا مرحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد الرمي الرقيم صلاة ترزقنا من أهل التوفيق وتبلغنا بها الحضور إلى البيت العتيق وزيارة قبره وأبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم بحق الحسن والحسين اللهم بحق يد الحسن والحسين اللهم بحق الحرمين بلغنا يا الله بلغنا يا الله بلغنا يا الله إلى مكة المشرفة والزمزم والمقام والمشعر الحرام والمدينة المنورة برحمتك يا الله يا عزيز يا غفار يا رب العالمين Al-Muqarrabin wal-Muhtaramin segenap para pengurus pimpinan manasik haji yang sama-sama saya hormati, segenap para duyufur rahman, para tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan yang mulia dan bahagia ini, tepatnya pada hari Ahad di tanggal 19 Syawal, kita dapat bertemu di dalam pembinaan pimpinan manasikul haji yang mudah-mudahan yang Allah memberikan nasib pada tahun 1445 Hijriah ini, Allah memberikan kesehatan, kelancaran, sehingga apa yang kita maksud daripada haji mabrur, umrah mabrurah, ziarah mabrurah kita capai oleh semuanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Tentunya sudah maklum, paling sedikit 10 tahun ya kita menunggu kan, setelah hari yang 10 tahun ini. Sayang, betul nggak? Kalau kita lalaikan pelaksanaan ibadah haji ini. Kalau dulu kan Rojab kita setor, haji berangkat. Kalau 10 tahun, kalau umpama kita yang rajin, umpama doa-doanya juga hafal semua, 10 tahun kan? Betul kan? Muka-muka kayaknya. 10 tahun
Kalau 2 putaran tua umpama 7 putaran 1 tahun saja apa gitu. Dicoba aja pakai. Dicoba aja. Mudah-mudahan walaupun tidak ada kesempatan untuk itu ya. Mudah-mudahan dalam kesempatan tahun ini kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Duyufur Rahman yang sama-sama saya cintai, yang sama-sama kita hormati, mudah-mudahan dalam kesempatan ini saya memberikan materi yang bisa dibawa oleh semuanya. Saya tidak berangkat atau materi-materinya berangkat. Amin. 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 Insya Allah berangkat. Amin. Kitabul Haji wal Umroh. Di sini akan menerangkan kitab yang akan membicarakan haji dan umroh. Haji secara syara'ah ada secara lughah, secara syara'ah ini. Haji secara syara'ah adalah qasdu Baitillahil Haram lin-nusuk. Haji adalah menyengaja datang ke Baitullah yang berada di kota Mekah, bukan yang berada di Pondok Gede, untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan ibadah haji yang insya Allah akan saya sampaikan nanti. Itu haji. Hurufnya hak dengan jim, betul nggak? Menurut Al-Imam Ibnu Iman, wa hikmatu tarakkubil haji minal ha'i wal jim, disusun daripada hak dan jim gitu. Kalau RT kan R dengan T, R-nya rukun, T-nya itu tangga gitu. Kalau hak dan jim itu ada mana? Al-isyaratu li annal ha'a minal hilmi wal jima minal jurmi. Ka'ayyakulal abdu ya Allah ya Rabbi jituka bi jurmik bihilmika bijurmi bidzanni litakbirahu bihilmika. Kayak seorang hamba yang diundang pada saat sekarang ini datang ke Baitullah itu dengan ucapan hati yang ikhlas, ya Rabbi jituka bijurmi ay bidzanni. Ya Allah, aku datang sesuai dengan undanganmu, dijurmi dengan penuh dosa, betul nggak? Siapa yang tidak merasa dosa? Semuanya punya dosa. Orang yang merasa dirinya punya dosa itu yang lebih baik daripada orang yang tidak merasa punya dosa. Aku datang ya Allah bijurmi dengan dosa, dengan penuh dosa. Litakbirahu, datang tidak ada lain hanya untuk memohon ampunan. Bihilmika, dengan arisnya, hilimnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bandingkan dosa memenuhi langit dan bumi ini, kalau dibandingkan dengan hilimnya Allah tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu keberangkatan kita diantaranya untuk menunaikan kewajiban daripada Allah sesuai dengan nasib dan untuk melebur dosa. Begitu. Nanti setelah pulang tuh bersih, tidak ada dosa. Itu yang jadi harapan. Itu adalah singkatan daripada haji, haknya ilimnya Allah, ampunan kearisannya Allah. Kemudian jimnya itu adalah jurmun atau dosa. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, iblis itu nangis tidak bisa henti nangisnya. Kenapa iblis nangis? Oleh seseorang yang mukasyafah, yang bisa melihat iblis dalam kenyataannya, ditanya kenapa nangis? Si iblis itu berkata, khurujul had ilal bait bila tijaratin.
Khurujul haj ilal bait bila tijaratin. Mereka datang ke Baitullah untuk melaksanakan kewajiban daripada Allah, tidak diniati, tidak disertai dengan untuk usaha. Jadi kalau kita niatnya bersih untuk ibadah, iblis itu nangis. Gitu. Oleh karena itu bersihkan sesuai dengan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kenapa ayat tersebut walillahinya didahulukan? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti, tidak wahijjul baiti 'alan nasi lillah, tapi lillah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti, lillahnya didahulukan. Tidak ada bedanya dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah aku menyembah, beribadah, dan hanyalah kepada Engkau ya Allah aku memohon Jadi kalau diawalkan itu bisa memasukkan hanya. Betul enggak? Lain dengan na'buduka, saya ibadah kepadamu ya Allah. Tidak bisa menyatakan, tidak ditambahkan dengan hanya. Aku cinta padamu. Padamu aku cinta. Beda kan? Kalau padamu aku cinta kita masukkan dengan kata-kata hanya bisa. Hanya padamu aku cinta. Tapi kalau aku cinta padamu tidak bisa memasukkan kata hanya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya kepada Engkau-lah aku menunaikan ibadah haji sesuai dengan panggilan. Karena haji ini termasuk nasib yang berat. Ada nasib, ada nisab. Ada nasib saja tapi nisabnya tidak ada. Ada nisabnya, tidak ada tidak ada nasib, tidak ada Ada seseorang yang benar ini di antara, kalau saya sebut ini almarhum ya, Kang Haji Ujang. Dia punya tanah hanya beberapa meter, hanya beberapa meter. Kemudian ada yang survei, katanya tanah tersebut bagus untuk dijadikan air minum. Kemudian dibayar. Pengen seberapa? Jawabannya ingin 1 koltum. Ingin berangkat haji, dibayar. Berangkat ke tanah suci. Pulang dari tanah suci masih belum digarap itu tanah. Tahun dengan tahun, lama-lama datang lagi. Katanya silakan itu digarap lagi, saya udah punya lagi gantinya katanya. Gitu. Jadi nggak jadi digarap untuk air minum. Tanahnya diberikan, berangkat haji berangkat. Itu adalah nasib. Ada seseorang suami istri, istrinya dapat dari hadiah dari orang tuanya untuk melaksanakan ibadah haji. Kata istrinya, lebih baik akang yang berangkat. Kalau saya berangkat kan harus ada mahram, ya. Akang aja yang berangkat. Kata akangnya, kata suaminya, kamu yang berangkat. Saya izinkan karena ini milik Anda dari orang tua kamu. Kata istrinya, harus kakak aja yang berangkat. Jadi akhirnya kata suaminya, istrinya yang berangkat. Kata istrinya, kakaknya harus berangkat. Lama itu sih. Akhirnya keputusan yang berangkat suami. Pas setor di BRI, ketemu dengan temannya, dibicarakan tentang itu. Kata temannya, saya ongkosi istri kamu. Jadi dua-duanya itu contoh istri yang solehah. Betul nggak? Ayah. Betul nggak? Jarang Nggak? Akhirnya berangkat dua-duanya. Itu nasib namanya. Oleh karena itu, walaupun 10 tahun atau 11 tahun kita nanti ya, ini adalah nasib. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh dan ziarahnya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena dalam keterangan di antaranya hadis al-umratu ila umrah kafaratun lima bainahuma. Al-umratu ila umrah kafaratun lima bainahuma. Hadis ini menyatakan umroh ke umroh. Berarti umroh tidak cukup satu kali ya. Betul nggak? Walaupun wajibnya satu kali. Gitu. Kalau ada kesempatan kita umroh ke Girona, Tanim. Kalau ke Tanim itu cuma 2 real naik bis. Kalau naik bis 2 real, kalau taksi mungkin 10 real. 5 real. 5 real, 10 real bisa gimana nawarnya gitu. Jadi al-umroh ila umroh berarti menyatakan bahwa berarti tidak harus satu kali. Silakan kesempatan di sana umroh. Yang penting kita sehat. Gitu. Kalau umroh dari sini cukup berapa ongkosnya? 25, 32 betul. Kalau dari sana kan 10 real. Betul nggak? Kok dari jauh mau dari dekat enggak sih? Ya, kesempatan itu kita umroh, kumpul beberapa orang, 10 orang, 7 orang naik taksi berangkat umroh. Oh ke Tanim umpamanya, ke Tanim silakan yang dekat. Cuma pelaksanaan kan enggak berat. Niat umroh di Tanim, gitu ya. Kemudian pelaksanaan tawaf umroh, saya umroh, kalau udah beres, ya. Mudah-mudahan sampai 7 kali. Siang malam bisa. Siang malam. Kalau dulu siang malam bisa. Kalau sekarang mungkin enggak berbuat. Al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Itulah yang kita harap ridho Allah dan surganya. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min syakhatika. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ridhonya didahulukan baru jannah. Tidak Allahumma inni as'aluka jannah wa ridhoka. Betul. Masuk surga dengan tidak ridho Allah tidak enak. Betul. Masuk rumah gedong pribuminya tidak menyenangkan kan enggak enak. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Bahkan bagus kalau kita assalamualaikum dalam salat. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma inni a'udzubika min syarratika. Mudah-mudahan ya Allah. Wal hajjul mabrur. Bagaimana cara mencapainya haji mabrur? Wa huwa alladhi la yukhalitu ismun min hini ihramihi ila hini tahallulihi. Wal hajjul mabrur itu adalah wahul ladzi la yukhalituhu. Pelaksanaan ibadah haji yang tidak dicampuri dengan dosa. Dosa kan banyak. Dosa tangan, dosa lisan, dosa badan, dosa makan. Betul enggak? Ya. Jangan mentang-mentang kita umumnya silat gimana gitu, ya. Urusan tawaf ngikut gitu, enggak boleh. Semua diundang oleh Allah. Orang hitam, orang putih semua undangan Allah. Ini contoh waktu saya tahun 2004. Saya mau sholat sunat di Masjidil Haram. Ada seseorang yang mau pakai peci hitam, pasti orang Indonesia kan. Kemudian saya mohon dengan hormat, Pak, saya mau sholat sunat di situ ya sebentar. Mau sholat sunat di situ sebentar. Dia bilang gini, saya mah onha plus katanya. Mahal. Gitu. Paham? Saya mohon gitu. Saya mau sholat di situ sudah silakan aja. Saya mau sholat sunat di situ. Nggak ngasih dia. Cuma bilangnya saya bukan onha plus. Jadi mungkin dengan ONH plus itu mahal. Masjid itu bisa dikontrak. Pada ONH plus, ONH min itu sama. Itu undangan daripada Allah.
Kalau saja umpama kita yang hendak plus kemudian ngasih kesempatan pada seseorang, kemudian ibadahnya diterima, kita juga dapat. Betul nggak? Jadi plus. Dapat kita juga. Bahkan sekali lagi dalam tahun sebelumnya itu ada orang yang kulit hitam nih. Di sini akan menggambarkan Allah bukan yang dilihat kulitnya tapi hatinya. Pas saya masuk ke Masjid Madinah di pintu, berdiri lama. Kemudian ada orang hitam nyambut saya. Beberapa jajaran sok saya lalui. Sampailah ke tempat. Kemudian dia duduk gitu. Tadinya kan begini. Disuruh saya sholat di situ. Itu yang namanya hati yang bagus. Jadi kadang-kadang kita saudara sendiri gitu. Sepeci hitam gitu. Ya, usahakan sendiri menundukkan sesuatu jalan yang baik, kita juga dapat yang baik. Mempersilakan tempat yang baik, insya Allah tempat jadi baik, kita juga baik. Pahalanya ada. Itu milik semuanya. Kita diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Tidak ada pilih kasih. Walaupun semahal 150 juta, umpamanya sama aja sudah di masjid. Ya, tanamkan keikhlasan. Ingat, ibadah walaupun 2 rakaat, syariat kita yang memberikan lahan, insya Allah kita dapat pahala. Ya, jadi jangan mentang-mentang kita gagah, tawaf siap tangan, jumroh siap tangan, nggak bagus. Ingat, haji yang mabrur itu allati la yukhalituhu ismun min hini ihramihi ila tahallulihi. Dari awal ihram, dari awal niat nawaitul hajjah atau nawaitul umroh, dari situ mulai bersih daripada dosa. Dosa badan, dosa tangan, dosa makan, dosa-dosa yang berkaitan dengan orang lain. Mohon dijaga. Ngalahlah, kita lebih baik ngalah supaya hasil haji mabrur. Mengenai perebut Ka'bah gitu. Sami-sami baik, Perebut Ka'bah. Iya, sami baik. Tawaf biasa baik. Wakilah haji mabrur itu wal makbul. Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah. Umroh yang diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang diterima. Amin. Wa hukmul haji fardu ainin bil idmah. Hukum ibadah haji itu fardu ain secara sepakat ulama. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Kemudian wa atimul hajja wal umrah. Dengan kata-kata wa atimul hajja wal umrah menyatakan Imam Syafi'i bahwa itu wajib ain haji dan umrah. Walaupun seumur sekali itu wajib. Cuma kadang-kadang wala yajibani bil umur illa maratan wahidah wa qad yajibul haju aksar. Bahkan ada yang 5 tahun sekali kewajiban. Kalau memang umpama ada dan kesempatan di sana, umpama jarang yang melaksanakan ibadah haji, jadi padunya padu kifayah. Wa yajibul haju bi madhabil Imam Syafi'i ala tarafi la ala faur. Kewajiban ibadah haji menurut madhab Imam Syafi'i ala tarafi. Tarafi itu tidak sekaligus dapat langsung berangkat. Seperti sekarang kan kalau wajibnya sekaligus susah ya. Setor kan 10 tahun juga. Ya. Ini ada pendapat mungkin Imam Syafi'i udah jauh-jauh udah melihat gitu. Kalau taruh itu langsung gitu. Punya duit langsung berangkat. Punya duit langsung berangkat. Sedangkan keberangkatan haji kan beda dengan keberangkatan Citrep ke Madang kan? Betul. Lama kan? Ini kalau Imam Syafi'i tidak dengan langsung, tapi dengan tarohi. Kita dapat milik setor, ketundaan terima gitu kan? Ya. Kemudian atau kita ada milik belum ada setoran tapi udah ngajam di dalam hati. Saya untuk berangkat.
Dengan ngajab itu tidak termasuk orang yang melalaikan ibadah haji. Walaupun umpamanya Allah menghendaki kita sebelum melaksanakan ibadah haji, umpama Allah manggil wafat duluan karena udah ada ajaman dalam hati yang dianggap tidak dilaksanakan, umpama ajaman niat, itu yang termasuk orang yang mengingkari kehukuman kewajiban ibadah haji, imma munafik wa imma yahudi wa imma nasrani. Kalau kita udah ngajak, insya Allah tidak jadi apa-apa. Umpama di antara teman-teman kita yang umpama setor sudah kemudian berangkatnya tidak karena wafat, itu insya Allah hajinya ada di akhirat. Hajinya pasti ada, pahala ganjarannya ada. Ini saya tanya ibu-ibu, umpama ibu-ibu suka sholat? Kalau sudah sholat, dengan tidak sholat tapi pahalanya ada, betul nggak? Kan tidak sholat tapi pahalanya ada. Kenapa tidak sholat? Karena keadaan haram, gitu kan? Maka dengan tidak melaksanakan justru dipahala oleh Allah. Lain dengan ibu suka sholat, enggak, enggak ada pahalanya, gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan umpama ada teman-teman kita yang tidak keburu berangkat ibadah haji, mudah-mudahan di akhiratnya dapat pahala, karena kematian siapa yang mau. Alhamdulillah kita mudah-mudahan nyampe sampai kita berangkat. Kemudian setelah kita tahu hukumnya haji itu adalah seumur satu kali, kemudian ada pelaksanaan ibadah haji. Al-wujub yajibu alal haju bisuruti khamsatin: al-islam wa tamyiz wal bulugh wal huriyah wal istita'ah. Seseorang kalau sudah sampai yang 5 ini ada, satu Islam, diwajibkan untuk melaksanakan haji. Wa tamyiz, tamyiz itu dewasa belum, tapi udah tamyiz sekitar 7 tahun ke atas, itu udah tamyiz. Udah tahu namanya, mana yang sah, mana yang tidak sah, mana yang bagus, mana yang tidak bagus, mana air yang sah atau mana air yang tidak suci, itu tamyiz. Wal bulugh, kemudian balik, wal huriyah, dan merdeka. Kalau di Indonesia semua merdeka, tidak ada hamba sahaya, ya. Kalau hamba saya kan itu ada milik saya gitu. Tidak ada bedanya dengan wanita, harus ada izin suami, itu sama. Wal istita'ah, kemudian ada mampu, ada kuasa, kuasa bekal, kuasa perjalanan, kuasa badannya, kuasa sehatnya tuh, kuasa dan aman di perjalanannya, itu namanya istita'ah. Bukan istita'ah itu ada bekal saja. Hatta kalau di Mekah tidak ada air, di Mekah tidak ada air, di Madinah tidak ada air, masih belum ada kewajiban ibadah haji, karena kita kebutuhan air. Umpama ada uang, ada kapal, tidak aman di perjalanan, sama tidak termasuk kewajiban haji. Kalau kita tidak berangkat, tidak disalahkan namanya. Jadi istita'ah itu banyak, istita'ah ilmunya, istita'ah badannya, istita'ah ongkosnya, ongkos yang di rumah, ongkos di jalan, ongkos di sana, itu ongkosnya termasuk istita'ah. Amdu Thorik itu kan perjalanannya harus aman, istita'ah itu. Arkanul haji, a'malul haji salah satu arkanun wa wajibatun wa sunanun. Pengamalan ibadah haji terbagi 3. 1 rukun, 2 wajib, 3 sunat. Al-arkan wahiyal lati la yasil haju biduniha. Yang namanya rukun, tidak akan sah ibadah haji, ibadah umrah apabila salah satu rukunnya tidak dilaksanakan. Artinya rukun adalah
sesuatu ibadah haji dan ibadah umroh yang tidak akan sah apabila salah satunya tidak dilaksanakan. Itu namanya rukun. Tidak bisa ditambal dengan dam, gitu. Ya. Ada wajibat. Kalau wajibat, allati yasiul haju biduniha, sah-sah saja hajinya. Kalau umpama salah satu ada yang ditinggal, umpama salah satunya ini mabit di Muzdalifah, umpama, sah saja hajinya. Tapi di situ harus ada melaksanakan dam, itu harus menyembelih kambing. Ada yang tidak mabit di Muzdalifah tapi tidak harus membayar dam. Ada yang tidak mabit di Muzdalifah tapi tidak ada wajib membayar dam. Contoh segini, umpama kita naik bis dari Arafah. Dari Arafah harusnya ke Muzdalifah. Tak tahunya supirnya nyasar gitu. Bukan ke Muzdalifah tapi ke Mekah gitu. Ya, nyasar gitu. Kita jamaah haji jangan bingung, sudah aja kita turun di situ. Turun di Mekah aja di Masjid Haram. Tunggu sampai waktunya tawaf ifadah. Waktunya tawaf ifadah jam 12 ke sana. Kalau turun di Masjid Haram umpama jam 11, jangan dulu tawaf ifadah. Mau tawaf qudum silakan, mau istirahat silakan, gitu. Nunggu sampai waktunya tawaf. Kemudian tawaf ifadah jam 12 ke sana. Setelah melaksanakan tawaf ifadah, kita minta lagi diantarkan langsung ke Mina, umpama bisa. So, kalau ke Muzdalifah mungkin udah siang gitu. Jadi tidak mabit di Muzdalifah tapi tidak wajib dam. Pernah ada seperti itu karena tidak tahu gitu. Sudah sampai di Masjid Haram tetap mau diberangkatkan ke Muzdalifah. Akhirnya di Muzdalifah juga udah kesiangan. Padahal kalau kita ngerti sudah aja turun di Masjid Haram. Kemudian kita nunggu waktu tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah kalau belum sa'i gitu, baru ke Mina kita. Wajib hajinya ketinggalan tapi tidak jadi apa-apa. Karena apa? Mendahulukan rukun, meninggalkan salah satu wajib. Tidak ada bedanya dengan rukun sholat gitu. Sudah kita berdiri nih, tegak. Berdiri kan itu rukun. Kemudian ketinggalan tahiyatul awal umpama. Kalau kita umpama udah berdiri jangan turun lagi. Kalau kita turun lagi berarti batal, meninggalkan rukun, mengambil sunnah. Berdiri kalau udah berdiri tegak, sudah pantas dan sah membaca Fatihah, jangan turun, langsung aja Fatihah. Nanti bisa ditambah dengan sujud sahwi. Mau sujud sahwinya lupa lagi, tidak apa-apa. Sah aja sholatnya. Jadi meninggalkan sunnah, melaksanakan rukun namanya. Jadi kalau umpama seperti itu, jangan sampai ada kejadian. Ini bukan bohong, ada kenyataan seperti itu. Jadi supirnya itu nyasar. Seharusnya dari Arafah ke Muzdalifah, tahu-tahu ke Masjid Haram, gitu. Udah aja minta turun satu rombongan itu. Tunggu waktunya tawaf. Kemudian tawaf barengan, tawaf ibadah. Kalau belum sa'i, sa'i udah beres. Tinggal wajib-wajibnya. Tidak jadi bayar dam, tidak jadi. Jadi kalau wajibatul haji, sesuatu yang sah apabila ditinggalkan salah satunya tetap sah hajinya, cuma wajib bayar dam. Ada yang tidak wajib bayar dam, yaitu yang mendahulukan tawaf ifadah. Kalau wajib dengan rukun di dalam wudu kan sama, wajib dan rukun, betul. Rukun dan wajib di dalam sholat kan sama. Fatihah wajib, rukun ini sama kan? Sesuatu yang ditinggalkan jika tidak sah sholatnya. Tapi dalam haji rukun dengan wajib beda. Kalau rukun sesuatu perkara bila ditinggalkannya tidak sah ibadah hajinya. Kalau wajibat sah-sah saja hajinya, tapi harus membayar dam, itu di antaranya. Kalau sunnah, ya allati la yata'alaku biasaiun,
Tidak ada kaitannya dengan wajib, tidak ada kaitannya dengan wajibat, tidak ada kaitannya dengan rukun. Seperti mencium hajar aswad, ya, jangan memaksakan, betul nggak? Memaksakan kebanyakan. Jangan memaksakan menyium hajar aswad, apalagi sedang keadaan tawaf. Nitip saya. Kalau sedang tawaf kan, itu syaratnya tawaf diantaranya kita harus ada jeda antara kita dengan Baitullah. Jangan pegang kiswah, jangan nginjek itu ke pondasinya. Itu ada syarat-syarat seperti itu. Kalau umpamanya kesempatan setelah tawaf, kalau bisa. Kalau tidak bisa, tidak memaksakan, ada istilah kan? Betul nggak? Jangan memaksakan, apalagi perempuan. Itu diantaranya sunnah diantara. Arkanul haji sittatun yal ihram wal wuquf bi Arafah wa tawaf wa sa'yu wal halqu awi taqsir wa tartibu baina mu'adhamil arkan. Rukun haji itu ada 6. Kalau dulu sekitar tahun 70-an ya, 74, 75, itu di Jidah itu ditanya. Namanya babu soal kan. Tidak ada perbedaan dengan kita masuk gerbang pur ada pertanyaan gitu. Dulu begitu. Pas masuk Jidah ada babu soal. Berapa rukun haji gitu. Berapa wajib haji gitu. Kalau dulu begitu. Kalau sekarang enak sekarang. Ya. Sekarang mah ditanya duit. Sahnya apa? Gitu kan? Rukun hajinya berapa? Wajib hajinya berapa gitu. Waktu masuk ke Jidah begitu dulu. Di rukun haji itu ada 6. Satu adalah ihram. Apa ihram itu? Ihram kalau di sholat takbiratul ihram. Betul. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Karena diawali dengan takbir. Allahu Akbar. Setelah takbir tersebut ada sesuatu yang diharamkan yang tadinya halal. Kita makan makanan yang halal, makanan punya sendiri. Boleh saja sebelum takbiratul ihram, betul. Kita minum minuman sendiri, minuman yang halal, silakan saja sebelum takbiratul ihram. Kita bicara asal yang halal bicaranya. Sebelum takbiratul ihram diperkenankan. Setelah takbiratul ihram, maka di situ pasti tidak boleh sembarangan berkata, berbuat yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Kalau ihram itu karena tidak disebutkan takbiratul ihram, tidak diawali dengan takbir, tapi dia labbaik Allahumma hajjah. Paham? Setelah kita niat haji, nawaitul hajjah wa haramtu bihi, maka disitulah segala pengharaman yang tadinya halal haram. Di antaranya ya, maaf, insya Allah kalau banyak waktu, insya Allah benar dengan haram. Di antaranya, menurut Syekh Nawawi dalam Qutbus Simar, dalam kitab Qutbus Simar, itu rida selendang buat laki-laki. Itu pakai paniti, itu nggak boleh haram. Dikait dengan peniti. Biarin saja. Lepas kan digituin lagi. Haram itu. Kedua, setelah makan kita habis nih, kemudian kita cuci tangan dengan wangi-wangian sama aja. Itu harus bayar tak? Harus bayar dia. Bukan dia. Itu banyak yang tidak sadar pada itu haram. Sering lupa itu fidyahnya. Jadi setelah labbaikumul hajja nawaitul hajja wa haramtu bihi, ada perkara-perkara yang dihalalkan kemudian menjadi haram. Maka kalau kita membangun rumah harus tahu apa-apa saja yang bisa merusak rumah itu. Betul. Jangan mampu membangunnya saja, harus mampu dan tahu apa yang kira-kira bisa merusak rumah. Kita harus tahu rukun dan wajibnya, dan kita harus tahu apa saja yang merusak ibadah haji. Di antaranya haram-haram sedang ihram gitu. Sesuatu perkara yang diharamkan setelah melihat ihram. Jadi ihram itu kalau di sholat tidak ada bedanya dengan takbiratul ihram. Tahalus sholat, khuruj minas sholat.
Tahallul minal haji berkaitannya dengan gunting rambut. Kalau dengan tahallulnya sholat berkaitan dengan nengok kanan kiri itu. Begitu kan? Nah. Kedua, wukuf di padang Arafah. Ketiga, tawaf ibadah, tempat sa'i. Kelima, halqu awi tafsir, cukur rambut atau gunting rambut. Keenam, tartib bainal motor. Insyaallah nanti akan dijelaskan. Wa abdul arkanil haji al-wukuf bi Arafah indal Imam Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Hajar, di dalam rukun yang 6 tadi, yang paling unggul adalah wukuf di padang Arafah dibandingkan dengan rukun-rukun yang lain. Menurut Imam Romli adalah at-tawaf. Tawaf ifadah lebih unggul daripada wukuf di padang Arafah. Mana yang lebih unggul? Gitu. Wukuf di padang Arafah waktunya sedikit, betul nggak? Dari zuhur sampai qobla subuh. Itu waktu Arafah. Dari zuhur sampai qobla subuh. Zuhur jam 9, tanggal 9 haji sampai qobla subuh malam 10. Kalau tawaf kan banyak waktunya. Andai kata seseorang kebetulan umpama mau tawaf ibadah dia haid umpama, kan bisa nunggu nanti. Tuntaskan dulu itu haid, jangan dulu tawaf. Atau berangkat umrah umpama sekarang berangkat ke tanah suci keadaan sedang haid, diam aja di hotel dulu. Ya, jangan langsung ke Masjid Haram. Cuma jangan sendirian, minta ditunggu oleh suaminya, oleh mahramnya. Nanti setelah orang lain selesai melaksanakan, baru suaminya minta diantar. Jadi supaya yang nunggu si perempuan itu setelah suci baru suci dari haidnya. Bagaimana sedang mandinya mandi ihram? Mandi ihramnya sunat, ya. Sedang haid silakan saja mandi ihram. Nawaitul ghusla li ihram silakan walaupun sedang haid. Mandi ihram. Cuma tidak boleh langsung tawaf umroh atau tawaf qudum. Ya, karena sedang haid. Tunggu aja di hotel. Jadi kalau haidnya dapat 10 hari kan lama itu. Tawafnya waktu kan lama. Ya. Bahkan kalau orang yang bolak-balik ke Mekahnya mungkin bisa pulang dulu. Ya. Karena punya helikopter umpama, setelah haidnya beres baru ke Mekah lagi, bisa jadi gitu karena waktunya banyak. Tapi kalau wukuf di padang Arafah dari zuhur sampai qobla subuh malam 10, sedikit waktunya. Dan di dalam wukuf padang Arafah tidak ada syarat suci daripada haid, ya. Jadi menurut Ibnu Hajar adalah wukuf di padang Arafah yang lebih full daripada tawaf ifadah. Al-awwal al-ihram. Al-ihram wa niyatuhu bin nusuk bi jami'i awjuhin. Ihram itu dengan niat menyengaja memasukkan diri untuk ibadah haji atau ibadah umrah. Dengan niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi. Aku sengaja melaksanakan ibadah haji dan mengharamkan segala sesuatu yang diharamkan bagi orang yang berihram haji. Gitu. Cara pelaksanaannya ada yang haji ifrad, ada haji tamatu, ada haji qiran. Jadi pelaksanaan ibadah haji bisa dilaksanakan dengan cara ifrad, cara tamatu, cara qiran. Kalau ifrad yang mendahulukan ibadah haji daripada ibadah umroh. Seperti kita datang ke tanah suci Mekah sekitar tanggal 1, tanggal 2 atau tanggal 3, tanggal 4 haji. Itu kan ke wukuf padang Arafah sudah hampir dekat gitu ya. Umpama kita niatnya itu nawaitul hajja dari mikot tuh. Nawaitul hajja wa ramtu billahi ta'ala
maka itu namanya haji ifrad. Haji yang mendahulukan ibadah haji daripada ibadah umrah. Setelah Mina nanti beres haji, baru kita melaksanakan umrah. Itu haji ifrad yang sering kali dilaksanakan oleh Rasulullah. Kemudian Rasul membebaskan ada haji tamattu. Kalau haji tamattu yang mereka datang seperti di Dzulqa'dah tanggal 15 ya, tanggal 22 itu masih jauh ke Arafah ya, khawatir tidak kuat menahan keharaman daripada haram ihram. Maka dia niat nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Umroh didahulukan, setelah tanggal 8 nanti baru berangkat ke Arafah, niat nawaitul haji. Silakan. Cuma di sana kan ada pelanggaran. Karena waktu haji itu adalah dari tanggal 1 Syawal. Dari tanggal 1 Syawal sampai tanggal 10 haji lagi. Itu adalah waktu haji. Miqatul haji itu, miqat di zaman haji itu dari tanggal 1 Syawal sampai tanggal 10 Raya. Malam 10 masih ada tuh waktu wukuf di padang Arafah kan. Sedangkan waktu umroh itu dari tasrik tanggal 13 haji, berarti tanggal 14 sampai tanggal 1 Ramadan, 30 Ramadan. Itu adalah waktu umroh. Apabila kita niat umroh di waktu-waktu haji, seperti tanggal 1 Syawal, seperti tanggal 20 Dzulqa'dah, seperti tanggal 2 haji, umpama kita niat umroh, jelaskan kita melanggar waktu. Harusnya niat nawaitul haji, kemudian niat nawaitul umroh. Dengan ada pelanggaran tersebut maka wajib dam. Itu juga apabila dilanjutkan dengan ibadah haji. Kalau seperti kemarin umpamanya pada waktu Syawal kan banyak orang yang umroh tuh, yang umroh di tanggal 6 Syawal gitu. Dia kan hanya umroh saja. Setelah beres umroh kan 10 hari pulang, tidak melaksanakan ibadah hajinya, berarti tidak harus membayar dam. Yang wajib membayar dam itu umroh dengan haji dalam 1 tahun. Paham ya? Hanya umroh saja kan. Kalau dulu memang tidak ada yang umroh dalam bulan Syawal, nggak ada dulu mah. Ya. Kalau sekarang kan banyak kesempatan tuh. Setelah umroh pulang, itu kan tidak melaksanakan ibadah haji. Yang wajib membayar dam itu melaksanakan umroh di tahun itu dan haji juga di tahun itu. Umpama umroh di bulan Syawal, lanjut dengan bulan ibadah haji di tahun tersebut, maka wajib membayar dam. Jadi kenapa tamattu harus membayar dam? Karena melanggar waktu miqat. Itu miqat haji, kemudian dia meniatkan umroh, termasuk haji qiraan. Haji mabrur, haji makbul tadi bisa dicapai dengan ifrad, bisa dicapai dengan tamattu, bisa dicapai dengan qiraan. Tidak setiap ifrad itu pasti mabrur, paham? Tidak setiap tamattu itu mabrur, tidak. Mabrur itu bisa dicapai dengan beberapa pengamalan. Ifrad bisa jadi haji mabrur, tamattu juga bisa jadi mabrur. Sesuai tadi kaidahnya, alladzi la yukhalituhu ismun min hini ihrami ila tahalluli. Haji mabrur itu yang tidak dicampuri dengan dosa dari mulai ihram sampai selesai itu. Untuk pelaksanaan dengan ifrad bisa, dengan tamattu bisa. Jadi kita jangan lari dari tamattu mencari ifrad karena takut damnya. Kenapa takut dam? Lumayan buat bekal. Nah, buat oleh-oleh. Gitu ya. Silakan aja tamattu. Gitu ya. Supaya umpama kita ini berangkatnya jauh-jauh ke hari Arafah. Dan itu pula bisa dibayar dengan puasa. Dam itu bisa dibayar dengan puasa. Umpama kita tidak ada duitnya, puasanya di tanggal 6, 7, 8, 3 hari.
cuma sudah niat nawaitul hajjah. Tanggal 6 haji, tanggal 7 haji, 8 haji. Kita niat sebelumnya nawaitul hajjah. Kemudian kita puasa tuh 3 hari. Tanggal 9-nya jangan puasa, sebab hari Arafah. Tidak disunatkan buat haji untuk puasa di di tanggal 9. Nanti setelah pulang tambah 7 haji. Itu membayar dam dengan puasa. Kalau kita tidak mampu untuk membayar dam. Kadang-kadang sekarang udah dipinta damnya ya. Ada yang dulu ya. Nah, damnya udah dipinta gitu. Cadangan. Tapi kalau enggak dipulang kembaliin lagi. Ya, kalau niatnya yang berarti dipulangin lagi. Jadi haji mabrur itu bisa dilaksanakan dengan ifrad, dengan tamattu, dengan ihram. Haji mabrur adalah sesuatu peribadahan haji yang tidak dicampuri dengan dosa. Itu aja. Sunatul ihram, sunat di dalam melaksanakan ihram. Ihram haji atau ihram umrah sama. Satu qasus syarif. Sunat buat laki itu mendaung menyimpiskan kumis. Sunat itu sebelumnya. Natul ibti, bulu ketiak. Cabut. Natul ibti. Ada rahasia. Kalau di perempuan tidak sunat dicabut dalam ketiak gitu, tapi dikerok. Gitu. Kalau laki sunat dicabut gitu. Karena apa? Karena hikmatu tasrihnya si istri itu si perempuan dengan apa? Payudaranya dekat gitu. Jadi ada syarat gitu. Jadi nggak disunatkan dicabut. Natul ibti. Lain dengan di bawah sebaliknya. Kemudian qalmun adzafir, sunat menggunting kuku nih. Cara sunatnya maaf nih, cara sunat menggunting kuku. Pertama telunjuk tuh, telunjuk kanan. Kemudian yang tengah. Kemudian ini jari manis. Kemudian kelingking, baru ke jempol. Dari telunjuk sampai kelingking baru jempol. Dari sebelah kirinya dari kelingking sampai jempol, ibu jarinya. Kalau di kaki dari kelingking kanan sampai kelingking kiri, itu sunatnya. Sampai seterusnya, kebiasaan juga. Iya, harusnya begitu. Cara memotong kuku begitu. Bukan sekarang saja. Seterusnya. Jadi si A pernah menggunting kuku. Kenapa menggunting kuku? Karena sunat Rasul. Si B itu sunat dengan menggunting karena Rasul. Caranya dengan Rasul gitu. Masuk surganya beda itu. Betul nggak? Sunatnya kan dua berarti. Satu sunat menghilangkan, kedua sunatnya caranya. Jadi telunjuk dulu sampai ke kelingking, baru ibu jarinya. Dari kelingking ke ibu jari. Kalau di kaki dari kelingking kanan sampai kiri. Kenapa telunjuk yang didahulukan? Karena kita bertasawuf di dalam sholat dengan telunjuk. Betul nggak? Ada yang begini nggak? Tasawufnya nggak ada kan? Ada yang dua. Tapi dengan telunjuk. Kenapa telunjuk didahulukan? Karena telunjuk dipakai tasawuf. Ini agama, ini syarat. Walaupun umpama adab santunnya di dalam adat Sunda, kalau ditanya sesepuh ajengan itu di mana, begitu kan? Nah, nggak begini ya. Nah, tapi ini atas tasawuf, ini mas syarat ini namanya Islam. Jadi sunatnya ditelunjuk dulu. Itu caranya. Dan perempuan ya jangan sembarangan kuku, rambut dibuang sembarangan. Termasuk tahalul nanti di tempat sa'i, di mas'ah, di marwah, jangan gunting sembarangan itu. Rambut perempuan adalah
Kullu matasala kullu mahruma ittisaluhu haruma intisaluhu. Itu kaidahnya. Kullu mahruma ittisaluhu haruma intisaluhu. Segala sesuatu yang haram waktu nyambung, waktu ittisal, haram setelah pisah. Ya. Waktu nyambungnya haram kelihatannya, setelah terpisah juga haram. Jadi jangan sembarangan membuat rambut di tempat mas'a wa tahur. Kalau gunting rambut di tempat hotel juga nggak apa-apa. Cuma kita belum tahalul gitu ya. Nah, ingatnya itu. Dan kalau tahalul dahulukan dulu kita sendiri. Jangan gunting rambut orang lain baru kita sendiri. Coba ada tartib gitu nanti, ada tartib zaman, ada tartib badan, ada tartib makan gitu nanti. Halqu sya'ril anah, kemudian menyukur bulu kempung. Al-ghuslu lil ihram, kemudian mandi buat ihram. Mau ihram umrah, ihram haji itu sunat mandi. Nawaitul ghusla lil ihrami sunnatillahi. Aku mandi karena akan melaksanakan ihram haji atau ihram umrah. Lubsu ijarin waridain, jadi daini abyadaini summa maksulen. Buat laki-laki ihram itu sunatnya dengan kain ihram yang sudah disiapkan, kain putih, lidahnya putih. Bagaimana kalau tidak ada? Silakan walaupun tidak putih. Boleh, ya. Yang penting kan untuk orang. Ya. Umpama kebetulan kita bawa satu ada kain. Sobek aja kainnya tuh, ya. Jangan dikaput gitu, disobek. Bisa dipakai, bisa. Kain itu kain sarung gitu, disobek aja. Kalau bawanya satu kotor. Sobek AS. Takyibul badan duna rida, disunatkan mewangi badan. Mewangi-wangi badan. Duna rida, tidak disunatkan dalam selendang. Untuk laki-laki tidak disunatkan memberi wangi-wangian di rida, ya. Di rida itu di selendang, di badan saja. Kenapa? Kalau di rida, kalau kita hudu kan dilepas. Betul. Kalau kita hudu kan dilepas di rida. Kemudian kita pakai lagi, sama dengan memakai paham? Lain dengan di badan. Kalau kita di badan sebelum niat pakai wangi-wangian, kemudian si wangi itu terbawa keringat dari atas ke bawah umpama, itu mah tidak haram, walaupun ada pindah. Tapi kalau rida dikasih minyak wangi kemudian disimpan, setelah wudu dipakai lagi, sama dengan memakai wangian. Jadi lumsu rida warida, tajibul badan duna rida. Jadi ridanya jangan di wangian, tapi badannya saja. Sunat gitu. Lumsu na'len, sunat memakai na'len, sendal, ya, tarumpah. Jangan pakai sepatu gitu. Kemudian raqatul ihram wa yuqra'u fihima suratul ikhlas. Salat sunat ihram, setelah mandi, setelah bersih, setelah mandi, kemudian kita salat sunat ihram. Kalau pakaian perempuan sama dengan pakaian mukena gitu. Salat sunat ihram, usolli sunatan lil ihrami rakaataini sama. Dengan membaca rakaat awal al-ikhlas, rakaat kedua al-ikhlas. Al-ikhlas ini yang satu kuliah ayyuhal kafirun, yang kedua qul huwallahu. Kenapa kuliah yang disebut ikhlas? Ikhlas dalam ibadah. La abudu mata budu, betul enggak? Nah, di sini disebutnya bacalah dalam rakaat tersebut surat Al-Ikhlasain, surat Ikhlas 2, yaitu rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulu, bukan kulu, bukan kuliah dan kul. Termasuk nyelang ya. Sebelum berangkat kita kan sholat sunat safar, ya. Sebelum berangkat kita sholat sunat safar.
Sebenarnya salat safar ini bukan untuk ke Makkah saja, untuk mudik sama salat safar. Betul. Salat sunat safar, salat di burujil manzil. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua qul, atau rakaat pertama falak, rakaat kedua an-nas gitu. Silakan rakaat pertama kuliah dan falak, rakaat kedua qul dengan an-nas. Silakan. Nah, setelah kita salam nanti setelah salat safar baru kita baca doa. Sebelumnya sebaiknya sebelum keluar baca ayat kursi 3 kali. Setelah ayat kursi baca surat Al-Kafirun. Surat Al-Quraish. Li'ila fi Quraisyin. Ayat kursi 3 kali, kemudian Al-Quraish. Li'ila fi Quraisyin. Setelah Li'ila fi Quraisyin, kemudian Allahu Akbar walilham, baca surat Al-Kafirun. Setelah surat Al-Kafirun baca lagi Allahu Akbar surat An-Nasr. Ijazah An-Nasrullah. Setelah ijazah Nasrullah baca lagi Al-Ikhlas 3 kali, qul huwallahu ahad. Setelah itu Allahu Akbar baca Falaq, Allahu Akbar baca An-Nas. Ayat kursi 3 kali, kemudian Al-Quraish, kemudian Al-Kafirun, kemudian An-Nasr ya, kemudian Al-Ikhlas 10 3 kali, Falaq bin Nas. Itu sunat cara pemberangkatan kita muat safar. Baca ayat-ayat tersebut. Al-Lahabnya ditinggal, tabat yada akhirnya ditinggal. Langsung dari ijazah ke qul. Tujuan supaya selamatlah gitu ya. Syariat membaca ayat-ayat Quran, ayat kursi, Al-Quraish itu, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Ikhlas, kemudian Falaq bin Nas. Kalau berangkatnya pada subuh, ingat, kalau diberangkatkannya pada subuh, maka sholat safarnya sebelum sholat subuh. Kalau diberangkatnya dari rumahnya setelah sholat subuh, ada yang begitu kan? Nah, maka sholat safarnya sebelum sholat subuh. Setelah qobliyah boleh, atau sebelum qobliyah. Jangan setelah pada subuh. Karena apa? Karena sholat safar adalah yang mempunyai sabab terakhir. Coba duluan sholat, duluan keluar rumah. Duluan sholat kan? Maka namanya sababun mutaakhir. Sabab yang di akhir, sholatnya didahulukan. Maka tidak boleh setelah bada subuh dan bada asar. Ya. Sholat safar itu salah satu sholat sunnah yang tidak diperkenankan pada subuh dengan pada asar. Kenapa? Karena sababnya terakhir. Duluan sholat baru keluar. Lain dengan wudu. Setelah sholat subuh umpama kita batal wudu ya. Kemudian wudu lagi. Kemudian kita sholat syukur wudu. Duluan wudu dan sholat. Nah itu boleh namanya. Masuk ke masjid, ada tahiyatul masjid kan? Tahiyatul masjid. Duluan masuknya apa duluan tak salatnya? Masuknya boleh tuh. Seperti kita di Madinah umpama masuk ke masjid Madinah kan, kalau di sana mah sebelum maghrib jauh-jauh udah berangkat. Betul enggak? Ya, masuk masjid tahiyatul masjid. Boleh karena masuknya lebih dahulu daripada sholat. Yang tidak boleh itu sababnya di belakang. Lain dengan kota Mekah, maaf. Kota Mekah itu bebas. Paham? Mau pada subuh, mau pada asar silahkan. Tawaf sunat, sholat sunat silahkan. Ada khususiat dari Rasulullah SAW. Lain dengan di Madinah. Madinah ada ketentuan lain. Sholat sunat mutlak tidak boleh pada subuh, pada asar. Tapi kalau di Mekah silakan, mau tawaf pada subuh, mau sholat sunat pada subuh, silakan. Diulangi, jadi sholat safar itu adalah sholat sunat yang disunatkan. Tujuan kan supaya keselamatan dalam perjalanan sesuai dengan doa kan. Allahumma bika asta'inu wa 'alaika atawakkalu. Allahumma dalili subhati amri, kan minta kemudahan dalam perjalanan. Wasahil alaina fi safarina, supaya mudah di dalam perjalanan, mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada kita permohonan gitu kan.
Doanya doa safar. Nah, kembali kepada sunat ihram tadi. Jadi itu nyelang. Salat sunat ihram termasuk salat mutlak. Duluan ihram apa duluan salatnya? Salatnya ya. Nah, setelah mandi, bersih, pakai wangi-wangian, baru salat, baru nawaitul ihram. Jadi itu pun menurut kaum muktamad jangan ibadah subuh pada asar. Salat sunat ihramnya itu. Kalau muktamad jam gitu. Kemudian at-talafud bin niyat. Talafud bin niyat itu dengan nawaitul ihram. Nawaitul hajjah, nawaitul umrah itu namanya talafud bin niyat dengan bahasa Arab. Nawaitul hajjah wa aramtu bihi lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa aramtu biha lillahi. Itu namanya talafud. Tidak ada bedanya dengan usolli itu. Usolli fardhu maghribi itu talafud. Walaupun tidak memakai itunya tidak apa an sunat. Liyusaidal insan ala qalbi supaya membantu ucapan kepada hati. Jadi mandulah. Betul enggak? Seperti orang yang mau nikah, kata Naim gini, saya gitu kan? Yeah. Saya nikahkan gitu kan, mandu kan? Nawaitul ihram gitu kan? Nawaitul hajjah supaya hati itu ikut dipandu oleh lisan lah gitu. Kaul niat indah tidai sair wa huwa mustaqbilul qiblah. Waktu niat nawaitul hajjah itu waktu jalan sampai kita menghadap kiblat. Itu kalau di Bid'ah Ali kan tahu mana masjid, mana kiblat. Kalau di Tan'im sama aja kan di masjid juga. Sambil kita berdiri berangkat nawaitul umroh umpama gitu. Asani al-wukuf bi Arafah. Kedua rukun haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Wa huwa ruknul a'dham bil haji, salah satu rukun yang paling besar dalam ibadah haji. Al-hajju Arafah itu karena ada hadis al-hajju Arafah. Haji itu Arafah gitu. Sehingga kalau tidak ada Arafah tidak jadi. Contoh seperti ini. Umpama ada keterlambatan berangkat. Di Jeddah itu umpama tanggal 7. Ya. Atau dari rumah di Cengkareng tanggal 7 gitu. Ada yang tanggal 3 juga berangkat, kemudian ada keterlambatan penerbangan sampai di Jeddah itu tanggal 7 ada gitu. Umpama sampai di Jeddah itu tanggal 8 gitu. Sedangkan Arafah kan tanggal 9. Atau pas sampai di Jeddah itu malam 9 gitu. Malam 9. Sehingga apabila ini di Jeddah itu sudah tanggal malam 9, sedangkan wukuf itu umpama tanggal 9, khawatir perjalanan umpama. Sehingga umpama sampai di Arafah itu habis waktu umpama. Sedangkan waktu Arafah itu sebelum subuh sudah habis. Waktu subuh sudah habis. Dari zuhur sampai qobla subuh gitu. Pas datang ke situ umpama waktu subuh sudah tiba, maka wukuf ketinggalan, tidak jadi wukuf karena waktunya tidak ada. Maka teruskan perjalanan ibadah haji setelahnya, mabit Muzdalifah, Mina, tawafnya, tapi belum jadi haji, masih baru jadi umroh itu. Ya, karena apa? Ketinggalan wukuf di padang Arafah. Wajib kodok tahun depan, wajib diurus. Kalau ketinggalan Arafah paling repot. Sehingga umpama khawatir kehabisan waktu Arafah. Kalau kita mendahulukan sholat Isya dan Maghrib, itu kita mendahulukan sholat Isya dengan sholat Maghrib, ya di Jeddah umpamanya. Akhirnya ke Arafahnya tidak keburu umpamanya. Masih ada diperkenankan Isya dan Maghrib di Arafah saja, supaya keburu Arafah. Paham? Karena Arafah itu sempit waktunya. Diwukuf di padang Arafah umpama malam 10 ya.
Umpama sekarang ini tanggal 9 haji. Hari Ahad ini tanggal 9 haji. Waktu zuhur mulai masuk tuh waktu haji, waktu Arafah. Berarti malam Senin itu penghabisan kan? Kalau kita di Jeddah umpama Isya dan Maghrib sholat di Jeddah dengan jamaah, bisa khawatir habis Arafah itu. Maka diperkenankan nanti Isya dan Maghrib di Arafah saja. Karena apa? Waktu wukuf di padang Arafah dengan sholat saja. Dengan sholat saja Isya dan Maghrib, kita berdiri di tanah Arafah, jadi wukuf di padang Arafah, paham? Karena arti wukuf di padang Arafah itu adalah sekedar hadir di tanah Arafah, paham? Hanya hadir di tempat padang Arafah. Hadir itu duduk, bisa kan? Hadir. Dengan sholat bisa jadi, dengan bertasbih bisa jadi. Itu namanya hadir. Bahkan jalan saja dari batas Arafah ke Muzdalifah, jalan umpama itu jadi wukuf di padang Arafah. Jadi jangan sampai kita kehabisan waktu Arafah. Apabila di Jeddah umpama kita dahulukan Isya di jamaah dengan Maghrib, jamaah takdim, tapi kehabisan waktu Arafah, masih diperkenankan waktu Isya dan Maghrib di Arafah saja nanti. Karena wukuf di padang Arafah itu artinya hadir, duduk ada di padang Arafah. Asal di padang Arafah. Dalam satu buku manasik, ya, dalam buku manasik di situ ada Masjid Namiroh. Masjid Namiroh adalah salah satu bangunan masjid yang berada di tengah-tengah padang Arafah. Kalau namanya di tengah-tengah padang Arafah, masuk padang Arafah nggak? Masuk. Tapi di dalam, maaf ya, di dalam kitab I'anah itu la namirota, tidak termasuk namiroh ke padang Arafah. Paham? Itu. Kenapa Rasul coba? Rasulullah SAW dari Mina, ya, kan ada nujul itu. Malam 9 Rasul ke Mina itu, sunat, ya. Wukuf di padang Arafah tanggal 9. Malam 9 Rasul nujul ke Mina. Kemudian Maghrib Isya di Mina, subuh di Mina. Setelah terbit matahari Rasul berangkat ke padang Arafah, kemudian sidang di Masjid Namiroh untuk melaksanakan asar dan zuhur di Masjid Namiroh. Setelah melaksanakan zuhur dan asar, baru keluar ke padang Arafah. Andai kata Namiroh itu termasuk padang Arafah, kenapa Rasul tidak duduk aja di masjid di situ? Paham? Ya. Tapi Rasul setelah melaksanakan asar dengan zuhur keluar ke Arafah, berarti bahwa itu bukan Arafah. Bukan Arafah. Maka keluar Rasul setelah melaksanakan asar dengan zuhur. Jadi sunat di jamaah takdim asar dengan zuhur. Baru masuk Rasul ke padang Arafah. Itu ada sunat nujul namanya. Jarang sekarang mah, ya. Bagus saja kalau berani, cuma kita harus setor laporan kepada ketua rombongan bahwa saya itu mau nujul. Jadi tanggal 8 udah berangkat ke Mina. Malam 9 nginep di Mina, itu sunat. Malam 11 wajib, malam 12 wajib, malam 13 wajib. Ini malam 9. Itu mah sunat. Salat Isya Maghrib di Mina, subuh di Mina, terbit matahari baru keluar ke Arafah. Berhenti di Namiroh, salat asar dengan salat zuhur di jamaah, baru keluar ke Arafah gitu. Jadi wukuf di padang Arafah itu adalah hadir di padang Arafah. Mau duduk, mau tidur umpama, ya. Pas masuk ke padang Arafah tidur umpama gitu ya. Karena zuhur asarnya udah umpama, bangun-bangun orang mau berangkat ke Muzdalifah, tidur aja. Jadi tidak hukumnya. Jadi tidak ada bedanya masuk pengajian tidur dari mulai. Jadi enggak, jangan deh. Cuma nggak dapat ilmunya aja gitu. Di antara dosa waqad warada aqamu dzanbi man waqarra bi arafatin
wa dhanna annahu Allah taala lam yaghfir lahu. Di antara dosa yang besar adalah mereka yang wukuf di padang Arafah kemudian suudzon, sangkanya jelek kepada Allah. Saya itu nggak diterima, saya itu nggak diampuni oleh Allah. Itu dosa besar. Ada dosa yang besar yang mempunyai prasangka tidak baik kepada Allah, dengan sangkanya saya itu tidak diampuni oleh Allah. Saya itu tidak diampuni oleh Allah. Dosa besar. A'dhamud dzanbi man waqafa bi Arafah wa dhanna anna Allah lam yaghfir lahu. Hukum di padang Arafah punya sangkanya kan Allah tidak mengampuni dosanya. Naudzubillah min dosa besar itu. Jadi kita harus punya prasangka baik. Gitu ya. Kita punya dosa dari rumah berangkat ke sana untuk melebur dosa. Jadi wal qadrul wajib minhu al-hudur di ardi Arafah lahbatan wahidatan walau maron aw naiman. Kewajiban hukum di padang Arafah itu hanya hadir di padang Arafah walaupun sedang tidur, ya. Tetap jadi cuma ada sunat-sunat ketentuan sehingga membaca tasbihnya, membaca tahlilnya, baca qulhunya, banyak itu dalam manasik, ya. Gitu. Tidak hanya sekedar diam saja, ada kesunatan di padang Arafah itu. Wasatul wajib ayakuna ahlan lil ibadah. Syaratnya yang orang yang wukuf di padang Arafah itu ahlul ibadah. Oleh karena itu fala yasilu wukuf mukma alaih wasafron wal madnun. Orang yang wukuf di padang Arafah orang gila itu tidak sah hukumnya. Naudzubillah min. Masuk padang Arafah gila dia, tidak sah. Atau mabuk sengaja, itu sama ya. Mabuk minuman-minuman yang akan memabukkan, tahu diminum mabuk, sama itu sakron namanya. Tidak sah hukum padang Arafah. Sedangkan suci dari najis, suci daripada hadas tidak disyaratkan pada hukum di padang Arafah. Sama sunatul wukuf, ada mandi wukuf di padang Arafah. Kemudian dulu Arafah pada zawal masuk kepada Arafah setelah duhur sunatnya itu. Kemudian al-jamu baina asrain ad-duhur wa asar takdiman. Kemudian disunatkan sholat jama' antara duhur dengan asar. Jama' di sana ada jama' takdim, ada jama' takhir. Jama' takdim itu adalah yang mendahulukan duhur dan asar. Jadi asar dikerjakan di waktu zuhur. Termasuk umpama begini, kita berangkat jam 11 pagi, langsung ke Pemda. Kemudian di Pemda dipersilakan sholat zuhur karena sudah ada waktu zuhur. Maka asar tarik ke zuhur, itu jamaah takdim. Syaratnya zuhur didahulukan karena zuhur yang punya waktu. Asar dibelakangkan. Kemudian sholat zuhur, kemudian sholat asar. Bisa jamak, bisa kosor. Bisa jamak saja, bisa kosor saja. Bisa jamak kosor. Kalau jamak mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Mengumpulkan sholat dua sholat dalam satu waktu. Jamak takdim, asar ditarik ke zuhur. Kemudian isya ditarik ke maghrib. Kalau jamaah takdim disyaratkan zuhurnya dulu baru asar. Disyaratkan maghribnya dulu baru isya. Lain dengan jamaah takhir. Kalau jamaah takhir maghrib di isya. Diwukuf di padang Arafah diberangkatkan ke Muzdalifah, nanti maghribnya itu sunat di Muzdalifah. Maka kita niat jamaah takhir. Kita akhirkan maghrib di waktu isya. Nawaitu takhir sholatil maghrib ila isya. Disengaja gitu bahwa kita akan jamaah takhir. Cukup dengan jamaah takhir gitu.
kita akan melaksanakan jamaah takhir. Maghrib dilaksanakan di waktu isya. Kalau jamaah takhir sunat maghrib dahulu baru isya, sunat zuhur dulu baru asar. Ingat, sunat dengan syarat beda, betul. Kalau syaratnya ijazah, kalau sunatnya map gitu kan, betul nggak? Nggak cukup kita ke perusahaan hanya map saja, ya. Jadi syarat jamaah takdim didahulukan zuhur dulu, sehingga apabila asar dulu tidak sah, harus kembali zuhur dulu baru asar. Kalau jamaah takhir sunat zuhur dulu baru asar. Umpama diberangkatkan dari Pemda itu umpama jam 10, tentunya kan asar harus di sana, ya, nggak mungkin di jalan kan? Nah, di situ jamaah takhir di perjalanan. Setelah masuk waktu zuhur di perjalanan, kita niat zuhur akan dilaksanakan di pada asar. Pas datang ke asrama Bekasi, ada keterlambatan, 5:30 baru datang gitu kan? Sunatnya tadi kan zuhur dulu baru asar. Maka sekarang asar dulu saja baru zuhur karena sempit waktunya. Setelah asar baru zuhur. Sunat aja. Sunat itu lain dengan syarat. Itu jamaah takdim dengan jamaah takhir. Kalau qashar itu sesuatu yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Cukup saja niatnya begini, usolli fardhu dhuhri maksuratan wa majmu'atan lillahi ta'ala. Kalau ngajar panjang kan susah, betul nggak? Kalau ngajar panjang gitu, memang usolli fardhu dhuhri raka'ataini maksuratan wa majmu'atan lillahi ta'ala, kan panjang ya sama. Benar deh. Usolli fardhu dhuhri maksuratan wa majmu'atan lillahi. Di mana di qashar pasti 2 rakaat. Di mana di jamaah pasti kan zuhur itu jodohnya asar, benar? Tidak ada jodoh zuhurnya subuh, benar? Tidak ada jodohnya zuhur dengan subuh. Ada dulu pernah kejadian di kapal mau sholat subuh, nanti aja subuh dengan zuhur. Para supir-supir di Mekah sudah tahu, para munggah haji ini, para orang-orang yang berangkat haji itu sudah tahu masalah safar. Jangan ada pikiran umpama kita berangkat nih, asal nanti di jalan aja, nggak ada begitu. Masih udah di jamaah-jamaah itu. Ya. Supir di Mekah itu udah tahu, oh pasti udah belajar ini itu kan. Tambahan lagi, waktu saya tahun 2014 ya, 2004 itu di Pemda di Binong. Itu awal pertama ada yang sholat zuhur nih, asar dengan zuhur. Ada yang masang sejadah mungkin. Masang sejadah, nggak nanya dulu. Kan maklum dari mana-mana mungkin masang sejadah. Semuanya yang di belakang ikut di situ. Termasuk saya ikut di situ. Setelah saya sholat, hanya yang tahu. Bukan situ kiblatnya katanya. Pakai tangan. Ya, saya mau ganti lagi sholatnya. Tapi yang lain buka. Gitu. Gagal. Jadi jangan sembarangan tanya dulu kiblat, betul nggak? Gagal. Ya kan Pemda kan bukan tempat kita kan, walaupun di Cibinong gitu kan. Tanya kepada yang tahu, jangan langsung sholat. Mungkin ada yang pasang sejadah, langsung saja yang di belakang ngikut itu. Pas saya dengan Kang Haji sholat, setelah itu ada yang mau, ada yang enggak. Dan nanya, bukan ke situ kiblatnya. Nah itu, jangan kejadian kedua kali, ya. Jadi tanya dululah sebelum melaksanakan. Masih ada waktu. Yes. Ya, setengah 11 itu. Sampai jam 11. Setengah 11. Ya, sampai jam setengah 11. Sampai jam berapa? Setengah 11. Itu udah setengah 11. 2:31. Emang enggak? Dia lanjut aja. Terus. Jadi wukuf di padang Arafah itu adalah salah satu rukun haji yang paling besar. Usahakan jangan sampai tidak wukuf di padang Arafah. Kalau kita ketinggalan wukuf di padang Arafah, maka wajib melaksanakan amalan-amalan setelah Arafah. Dan belum masih
dimulakan haji masih umroh gitu. Dan wajib kedepannya foto, ya. Jadi diusahakan waktunya sebentar itu, itu. Jangan sampai ketinggalan waktu. Kemudian tawaf. Tawaf itu artinya tawaf kan mengelilingi Baitullah. Tawafnya apa saja? Tawaf qudum, tawaf wada, tawaf haji, ya, tawaf umroh, tawaf mutlak, itu sama. Kalau sekarang kan waktu kemarin yang nggak pakai kain ihram nggak bisa masuk gitu untuk tawaf, ya. Jadi harus dengan memakai kain ihram gitu. Padahal kan tawaf wada itu bebas, tawaf wada itu bebas pakaiannya. Tapi sekarang harus dengan pakaian ihram. Jadi khusus lapangan tawaf itu bagi orang yang umroh gitu. Jadi nggak apa-apa pakai kain ihram gitu, ya. Pakai kain ihram, pakai celana bebas gitu, ya. Supaya kita wadahnya di lapangan. Kalau di atas kan jauh banget, panjang tuh. Mungkin 4:1 gitu. Ya kalau di atas. Tawaf itu ada syarat nih. Syarat tawaf asyaratun. Satu, satrul aurat, harus menutupi aurat. Aurat perempuan cuma tangan saja kan, dengan muka. Selain daripada itu adalah aurat. Kalau laki biasa dari atas pusat sampai bawah lutut itu adalah aurat. Harus tertutup. Umpama rida atau kain kita ke bawah angin, cepat saja tutupin. Jangan dilambatkan. Umpama kita pakai ini rompan, kemudian datang angin, cepat-cepat saja langsung kita tutup. Jangan diantep gitu. Jadi berarti akan membuka aurat. Satu, menutupi aurat. Kedua adalah at-taharatu anil hadatsin. Harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ada sesuatu dengan wudu akan hapus. Hadas besar dengan mandi. Di dalam tawaf itu kan susah gitu. Ya, susah. Yang namanya dengan istri itu bukan namanya mahram, betul nggak? Ajnabi kan? Suami istri itu dengan istrinya itu ajnabi. Imro'atun adnabiyatun. Istri kita itu anak orang lain, betul nggak? Betul nggak? Ya, istri itu kan anak orang lain kan? Berarti kalau bersentuhan kulitnya kan batal. Maka di dalam tawaf itu susah. Disinilah ikhtilaful a'immah rahmah. Perbedaan madhab adalah merupakan keuntungan. Jadi kita bisa masuk ke madhab Imam Malik. Kalau Imam Malik rukun wudunya 7. Kalau Imam Syafi'i kan rukunnya 6 wudunya. Rukun wudu Imam Syafi'i 6. Niat, basuh muka, tangan dan sikunya, kemudian kepala, nusab sirah, kelima kaki, ya. Kemudian tartib itu kan. Kalau Imam Malik niat, basuh muka, 2 tangan, semuanya ini kepala. Itu. Kepala itu harus diusap semuanya. Syaratnya Imam Malik. Kemudian kaki, kemudian mualat, langsung tidak diselang dengan tidak ada jeda-jeda yang lain. Kemudian tambah dalku, mengosok-osok anggota tubuh. Itu bedanya. Niat sama, basuh muka sama, kemudian tangan juga sama, kemudian kepala itu harus semuanya. Maaf. Kalau di kita kan sunnah Imam Syafi'i itu. Kalau di Imam Malik itu wajib tuh. Wajib itu, ya. Kemudian kaki sama tambah dengan mualat. Mualat itu tidak ada jeda yang lain, langsung berkelanjutan. Ketujuh adalah dalku. Dalku itu mengosok-ngosok. Kalau di madhab Imam Syafi'i kan sunat. Kalau di Imam Malik itu wajib itu, di antaranya rukun. Kemudian niatnya begini. Nawaitul wudu'a taqlidan lil Imam Malik gitu. Nawaitul wudu li taqlidan lil Imam Malik fardhu ta'ala. Aku wudu dengan taklid ke Imam Malik. Setelah itu kita tawaf.
Umpama di dalam tawaf itu bersentuhan umpama, terusin tawafnya. Tawafnya teruskan. Cuma kalau setelah tawaf kan ada sunat sholat tawaf. Itu mah harus wudu. Hanya diperkenankan hanya untuk tawaf saja. Itu di mazhab Imam Malik, ya. Hanya diperkenankan di dalam tawaf saja. Setelah kita tawaf ada sholat sunat, gitu. Namanya sholat sunat tawaf. Sholat sunat tawaf itu bisa dilaksanakan di Khalfa Maqam Ibrahim, di Hijri Ismail, di sekitar lapangan tawaf, atau di masjid. Bahkan kalau kita susah wudu, di hotel juga bisa. Itu namanya sholat tawaf, pada tawaf. Gitu. Jadi saya wudu atau aku wudu dan mengikuti mazhab Imam Malik. Di dalam tawaf bersentuhan antara bukan mahram, silakan teruskan sholat tawafnya. Cuma untuk sholat harus wudu. Kemudian suci daripada najis. Di lapangan tawaf itu banyak tai-tai japati itu. Itu pun ikut ke mazhab Imam Malik. Imam Malik tidak apa-apa, asal jangan sengaja dan kotorannya yang masih basah. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i kan nggak bisa. Jadi ruangan Mekah itu Masjid Haram kan tidak tertutup. Lain dengan masjid kita, umpama kemasukan burung nih, tidak ada rusuh, kan bisa ditutup kalau kita. Kalau di sana kan lapangan tawaf terbuka. Jadi burung-burung jepati itu banyak di situ. Maka kotorannya ada, walaupun ada tugas untuk membersihkan. Umpama kotorannya kering dan tidak disengaja, kemudian keinjak terusin aja. Itu menurut mazhab Imam Malik tidak sah tuangnya. Tapi kalau membawa sendal di tas kebanyakan, asal jangan najis saja. sendalnya dia bekas dari jalan pasti ada. Kalau kita yakin ada najisnya jangan. Jangan. Kebanyakan Kalau itu ada najisnya jangan. Itu sudah biasa di tenteng. Kalau kita yakin di situ ada najisnya jangan. Ya seperti kita sholat di atas kuburan, ya. Kalau sudah dikuburkan, orang itu kita baru sholat, sholatnya kan diinjak itunya, sendalnya diinjak, jangan dipakai, ya. Jangan dipakai. Jadi kalau memang sendalnya itu ada najis, jangan. Kalau kita tidak ada sangka najis, nggak apa-apa. Kalau suci, dan kita katakan asal jangan kelihatan najisnya aja ya. Itu tanah suci Mekah kan, tanah suci Mekah ya. Tanah suci Mekah, asal jangan lihat kotoran aja yang mau kita keinjak, betul. Tanah suci Mekah, suci gitu kan, tanah suci Mekah. Ada seseorang yang sedang sholat kencing ada, itu di Mekah, sedang sholat kencing. Jadi maaf, setelah pulang dari Mekah jangan diambil apa-apa sih, betul nggak? Karena di Mekah tuh ada apa? Sehingga di sininya sholat tapi kecil gitu. Lengkap. Yang tidak baik jangan diikuti. Kemudian tawaf adalah syaratnya dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad, ingat itu. Dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Kita kan tawaf di lapangan tawaf kan sendirian. Lain dengan sendirian kita ikut rombongan, rombongan motoib ya. Ikut motoib. Umpama ini Hajar Aswad. Yang nganter kita ke rombongan mungkin udah sampai ke sini nih. Atau pas awalnya itu dia udah sampai, kita kan masih di belakang. Ya. Nitip, jangan ikut-ikuti, itu hanya mandu aja. Betul. Kalau kita belum sampai ke Hajar Aswad, jangan dulu bismillah Allahu Akbar. Jangan dulu niat, ya. Lebih-lebih si ketua rombongan itu kan udah pas 7 putaran, dia kan muter. Ya, nggak apa-apa. Tapi kita di belakangnya kan nggak boleh. Syaratnya kita tawaf selamanya Baitullah itu ada di kiri kita. Selamanya Baitullah harus di kiri. Karena qalbu kita ada di kiri kan. Jadi harus di kiri semua. Sehingga umpama kita sedang tawaf, kemudian ada adzan. Kita ini berjamaah, madhab Baitullah kan. Nah setelah selesai sholat, jangan dulu melangkah. Posisi kita harus menghadapkan dulu supaya Baitullah ada di kiri, paham? Satu langkah saja.
ketinggalan sama saja. Gambarannya begini, kita tahiyat akhir nih, fil alamin innaka hamidum majid. Pas mau assalamualaikum kentut, batal nggak? Batal nggak? Kemudian kita mengulangi apa dari tahiyat, apa dari takbirul ihram? Ya, satu langkah saja dalam sa'i atau dalam tawaf tidak sah. Putaran itu berarti putaran selamanya tidak sah. Kemudian lari kepada sa'i. Sa'i itu syaratnya setelah tawaf yang sah, maaf. Sa'i itu disyaratkan setelah tawaf yang sah. Maka tawafnya yang tidak sah, sa'inya tidak sah. Kalau sa'inya tidak sah, ya tahlulnya tidak sah. Kalau tahlulnya tidak sah, masih ihram sampai Indonesia, benar? Ya, itu. Biarin motoin mah yang ngajar mah, yang mimpin mah. Kita mah penting hajar aswad ke hajar aswad. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan segan-segan nanya. Salahkan kalau mau nanya ke saya juga dari Mekah, silakan. Ya, umpama gitu ya. Bisa nanti minta biar gitu. Umpama ada pertanyaan dari sana, boleh. Pernah ada yang nanya dari sana, bisa boleh. Jangan ragu-ragu, jangan segan-segan bertanya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ilmu saya ikut berangkat, ibu-ibu bapak-bapak juga haji mabrur, ilmu saya juga jadi mabrur. Amin ya Allah ya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Terima kasih pada ibu kita yang telah memberikan bagian ilmunya tentang hukum-hukum di dalam berhaji. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya dan juga mengamalkannya dan sebaik-baiknya sehingga betul-betul kita semua bisa mendapatkan haji yang mabrur dan mabrur. Amin. Dari besarnya ya silakan bagi yang nanti yang bertanya pada kiai jika nanti kita masuki silakan untuk yang dicatat nomornya nanti. Dan untuk kesempatan kali ini ya dipersilakan bagi yang kami bertanya langsung kepada kiai dari ibu-ibu atau bapak yang terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Dipersilakan, maka ada yang mau bertanya. Ya. Ya, boleh silakan bapak. Ini nyampe dulu. Ya, boleh ke sini. Ini Pak, sini aja. Sini. Bisa kan? Oh, yang itu bisa. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Santoso, Desa Sanja, Ngalika Biwasalam. Yang saya tanyakan, Pak Kiai tadi bilang bahwa haji sekali seumur hidup. Tapi di sini Indonesia umumnya banyak orang berulang-ulang naik haji. Yang pertama itu menghalangi orang belum haji, Pak, itu aja. Saya 11 tahun menunggu karena orang-orang itu yang katakanlah sombong, mungkin banyak duitnya, kaya raya, atau mungkin dungu. Itu aja barangkali saya mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat ya? Curhat. Unek-unek. Unek-unek itu. Langsung apa dikumpulin dulu? Langsung apa dikumpulin dulu? Ini mah pertanyaannya. Terima kasih Bapak Muhammad Santoso. Mungkin di sini saya tidak bisa menutup juga ya. Tidak bisa menutup seseorang yang sering berangkat haji. Karena apa? Satu keikhlasan kan tidak ketahuan orang.
keduanya seperti saya aja ya, yang sudah berangkat ingin berangkat lagi ya. Gitu, ya. Itulah ya. Tapi jangan sampai hanya ingin kebanggaan. Ya. Memang lebih baik kita memberikan peluang pada orang yang enggak. Insya Allah tadi saya kan bilang, memberikan petunjuk pada seseorang, kemudian dia mengamalkan, sama aja pahala. Itu kan ya. Kalau bisa begitu, gitu. Cuma saya tidak bisa menutupi bagi orang yang sering berangkat. Apalagi ketua rombongan itu harus, gitu. Ketua kloter itu harus. Jangan sampai ketua kloter belum berangkat. Ya, jadi ketua kloter tapi belum berangkat. Maaf saya itu pernah kejadian begini. Waktu maghrib di kapal sudah waktu maghrib. Maaf, kata ketua kloter, jamaah haji silakan sholat maghrib. Waktu sudah maghrib. Padahal kalau di Madinah bisa itu. Kalau di Madinah bisa. Kan setelah sampai di Madinah umpama jam 3 kurangi 4, itu kan jam 11. Bisa. Itu karena apa? Karena ketua kloternya belum berangkat. Betul. Itu. Ayo, naras. Kloternya sudah berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten pakai mungkin cerita pengalaman atau kayak kejadian. Sa'i itu kan 7 balik. Kemudian sebelum 7 balik baru 3 putaran atau 2 ada sakit perut. Kan kita keluar dulu tuh ke WC 3 tadi cari WC ya. Itu dari awal lagi nantinya apa tinggal namahan misalkan udah 3 tinggal namahan 4 atau gimana? Langsung aja. Jadi kalau toa sa'i ya, waktu toa atau waktu sa'i, kemudian kita ingin pipis atau buang air besar aja terus. Nanti umpama sedang toa nih, tadi berhentinya di sini, lanjutkan dari sini lagi. Lanjut tinggal 4 lagi ya? Ya, umpama putarannya keempat lagi. Kemudian sa'i itu begitu. Umpama perjalanan sofa marwah sofa marwah, ya. Kalau sofa marwah 1, marwah 1, ayam marwah sofa 2, sofa marwah 3 gitu kan. Terus, nah apabila sofa marwah ketiga, ingat di perjalanan tuh, di mana kita tuh ingin berak, di situ mulai lagi dan dihitung dari tadi. Kalau dihitung dari awal susah ya. Agama itu adil yusuf. Betul. Kalau orang meninggal, umpama perempuan yang meninggal, masuk ke lubang kan udah dihuduin. Yang megang laki-laki kan. Kalau dihuduin lagi enggak. Adil yusuf. Agama itu mudah. Cukup yang batal tuh yang laki tadi. Betul. Yang sudah dimandikan enggak batal. Jadi lanjutin lagi ya. Walaupun umpama jedanya agak lama, karena jamisnya kan banyak orang. Iya. Terusin aja. Itu pengalaman. Ada lagi Bapak Ibu? Enggak, saya. Saya kedengeran. Assalamualaikum. Mungkin Kiai, yang ingin saya tanyakan tadi kalau kita bertaklid wudhu ke Imam Malik, tadi kan untuk tawaf kan posisi mungkin kita pasangan kita perlu bantuan kita terus. Pada waktu sa'i kita juga bertaklid setelah kita wudhu tadi pas sholat sunat tawaf, kemudian kita sa'i lagi. Boleh enggak? Karena kita harus menjaga pasangan, itu kita bertaklid lagi ke Imam Malik. Apa harus kembali ke Syafi'i? Coba ulangi. Tadi kan kita kalau wudhu untuk tawaf karena nggak bisa melepas takut pasangan hilang kan, kita kan bertaklid ke Imam Malik tadi. Kemudian kita untuk sholat sunat tawaf tadi kan harus berwudhu lagi. Nah di dalam sa'i kan juga posisinya juga banyak manusia. Kita juga harus menjaga pasangan kita jangan sampai kita terpisah gitu. Nah di dalam sa'i ini boleh nggak kita bertaklid wudhu lagi ke Imam Malik? Kalau di sa'i itu, kalau sa'i tidak disyaratkan suci hadas. Kalau di sa'i itu tidak disyaratkan suci hadas kecil, hadas besar. Tidak. Cuma kalau tawaf kan ada
syarat karena tawaf harus sholat, hukumnya kayak sholat gitu ya. Nah di situ kan ada kesusahan. Kalau kita tidak taklid Imam Malik susah itu. Maka persilakan taklid Imam Malik hanya untuk tawaf saja. Untuk sholat sunatnya kita wudu lagi. Setelah itu kita sa'i bebas itu. Ya, tidak ada syarat suci hadas besar. Sekalian maaf, nanti sebelum berangkat ke Masjid Haram itu biasakan wudu Imam Malik aja. Ya, setiap mau masuk ke Masjid Haram itu ya, biasakan wudunya dengan wudu Imam Malik. Kadang-kadang kita sudah masuk ke masjid ingin tawaf gitu maksudnya, betul nggak? Ya. Para jemaah sekalian, Ya, silakan. Satu lagi mau nanya? Ya, silakan. Satu lagi ya. Baik, di sini tanya Pak Kiai terkait dengan sholat jamaah takdim. Seandainya misalnya nih kita mestinya dijamak karena akan ada jalan levis, kemudian kita lupa hanya sholat zuhur aja. Ini baru setelah selesai balik sholat asar. Itu baiknya kita sholat asar langsung atau kita sholat di atas kendaraan gitu. Jadi untuk sholat jamaah di dalam sholat jamaah takdim umpamanya itu harus ada niat menyengaja menjamak. Bagusnya dari takbiratul ihram, bagusnya. Tapi sebelum tahiyat akhir boleh di situ jamak. Dalam hati itu niat bahwa asar mau disatukan kepada zuhur. Itu paling terakhir sebelum salam ya. Bagusnya di takbiratul ihram dibarengi niat jamak asar dengan zuhur. Dan terakhir paling terakhir sebelum salam. Umpama sebelum kita tahiyat kita masukkan asar mau dijamak dengan zuhur boleh. Kalau sudah lepas salam udah gugur. Ya. Nanti asar harus di waktunya. Harus gitu. Ya, asar di waktunya. Kalau kita mudik ya berhenti aja waktu asar. cukup ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua bisa mencapai bermanfaat. Bisa nanti bertanya ya, bisa aja bertanya nanti minta nomor.